Hai, kembali lagi di seputar info cerita. Menyajikan fakta sejarah, legenda dan misteri. Selamat menonton. Siapa yang tak kenal PKI? Salah satu partai komunis yang pernah eksis di Indonesia. Peristiwa tersebut menyisakan luka bagi sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain pembunuhan jenderal, peristiwa tersebut juga membunuh jiwa-jiwa masyarakat Indonesia yang diduga berafiliasi dengan PKI. New York Times pada Mei tahun 1966 menuliskan jumlah korban tewas mencapai 300.000 orang. New York Times beberapa bulan kemudian, seperti dipaparkan buku dalih pembunuhan massal, kembali menyelidiki dan menyimpulkan jumlah korban mati seluruhnya lebih dari 500.000 orang. Apa yang dimaksud PKI? Siapa pendiri PKI? Siapa tokoh PKI di Indonesia? Apa tujuan PKI di Indonesia? Siapa dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965? Siapa 7 jenderal yang menjadi korban? Siapa yang berhasil membubarkan PKI? Seputar info cerita akan menguak fakta dari berbagai sumber. Apa yang dimaksud PKI? Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914, PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dan akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Siapa pendiri PKI? Berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sniffliet pada 1914, yaitu Indische Social-Democratische Vereniging atau ISDV. Pada awal pembentukan, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Sniffliet mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme-Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sniffliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam, organisasi besar di Indonesia saat itu. Siapa tokoh PKI di Indonesia? Pergerakan komunisme di Indonesia melahirkan beberapa tokoh, seperti Semaun, Musso, Darsono, D.N. Aidit, Haji Misbah, dan lain sebagainya. Apa tujuan PKI di Indonesia? Tujuan didirikannya PKI adalah menggeser dasar negara Indonesia, Pancasila, dengan komunisme. Tujuannya ini dengan cara membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. Dan akhirnya PKI melakukan pengkhianatan kepada Indonesia dengan tujuan utama dari peristiwa G30 SPKI adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Rencana ini kemudian akan dilanjutkan dengan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis seperti Uni Soviet. Siapa dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965, yang pertama D.N. Aidit diduga sebagai dalang utama dari kudeta G30 SPKI tahun 1965 karena posisinya sebagai Ketua Komite Sentral CC Partai Komunis Indonesia, PKI. Aidit lahir di Pulau Bangka, tanggal 30 Juli tahun 1923. Ia berhasil membawa PKI berada di posisi keempat pemilu 1955 dengan total 16,4% suara nasional. Saat meletusnya peristiwa itu, ia memegang jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS Kabinet Dwi Kora I. Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI adalah pelakunya dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Ia kemudian melarikan diri ke Yogyakarta tapi akhirnya tertangkap dan dieksekusi oleh militer beberapa bulan setelah peristiwa kelam tersebut. Yang kedua, Letkol Untung pimpinan Cakrabirawa. Sejarah mencatat Letkol Untung Syamsuri sebagai salah satu tokoh penting dalam peristiwa G30 SPKI. Saat peristiwa tersebut Letkol Untung menyandang posisi Komandan Batalion KK-1 Cakrabirawa, pengawal Presiden Soekarno. Pada 1950-an, ia pernah jadi bawahan Presiden Soeharto sebagai letnan dalam Batalion Sudikdo di Kleco, Solo.
Untung merupakan prajurit andal. Ia adalah pemegang bintang sakti, atas aksinya pada 1962 dalam Operasi Trikora melawan tentara Belanda di Papua Barat dalam peristiwa G30S, Letkol Untung diduga sebagai pion terdepan yang menggerakkan pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan kepada 7 jenderal. Yang ketiga, Syam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Syam bersama DN Aidit diduga sebagai otak dari kudeta dan pembunuhan terhadap 7 jenderal di peristiwa G30S PKI. Ia memimpin organisasi rahasia PKI yang disebut Biro Khusus. Biro ini bertujuan memengaruhi dan mengurus kelompok tentara berhaluan kiri. Syam tertangkap pada tanggal 9 Maret tahun 1967 di Cimahi, Jabar. Hanya saja akhir hidupnya tak diketahui dengan pasti. Siapa 7 jenderal yang menjadi korban? Ada 7 korban dalam kudeta G30S PKI tahun 1965 ini, yaitu, Jenderal Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomiharjo dan Brigjen Katamso. Siapa yang berhasil membubarkan PKI? Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Pangti Abri, Mandataris MPRS No tanggal 1 Maret tahun 1966 tanggal 12 Maret tahun 1966. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Menambah wawasan sejarah kita sebagai warga negara Indonesia. Sampai jumpa.